satu, nama baik. Gitu. Yang kedua, untuk kemungkinan untuk legal, aspek hukum, biar nggak bisa jadi barang bukti bahwa dia pernah mengakui sesuatu gitu loh. Jadi itu biasanya ini yang damage control, makanya saya bilang ini damage control, mengurangi dampak kerusakan yang terjadi, itu aja. Ketika seseorang minta maaf, ada sebuah standar dalam permohonan maaf, yaitu 3 hal harus terpenuhi, baru kita bisa kategorikan bahwa ini adalah sebuah bentuk permintaan. Halo Sobat Fakta Bang Pin. Yuk kembali kita kupas dan bahas soal berita-berita selebritas di tanah air yang lagi trending. Yang kali trending kali ini apalagi kalau bukan soal Ayus dan Nisa Sabian. Dan karena bantahan dari pihak ayah Sabian dan pengakuan khilaf dari pihak Ayus Sabian, maka kasus ini pun masih menggelinding dan belum tentu arah. Netizen pun bertanya-tanya siapakah sebenarnya yang tidak jujur atau bohong. Dalam pengakuan Ayus Sabian kemarin, banyak juga pertanyaan dan akhirnya seorang pakar mikroekspresi Kirdi Putra buka suara. Kita tahu Kirdi Putra ini adalah pakar mikroekspresi yang selalu ditanya-tanya soal ekspresi-ekspresi artis. Bagaimanakah ekspresi artis yang sebenarnya saat melakukan klarifikasi? Apakah dia gelisah, dia jujur, dia berbohong, ada yang disimpan dan lain-lain. Karena hal ini sesuai dengan keahliannya yang dia peroleh dari kuliah di Amerika. Oke, langsung saja yuk terus pantengin video ini, like, subscribe-nya selalu ditunggu karena dengan itu Bang Mimin menjadi semangat mengabarkan kabar-kabar terbaru soal info-info artis terkini terhot di tanah air kita. Oke, langsung saja. Pasca video klarifikasi 2 menit yang mengguncang itu dari Ayus Sabian yang belak-belakan mengungkapkan isu perselingkuhannya dengan Nisa Sabian, video itu pun disorot oleh netizen dan termasuk seorang pakar mikroekspresi Kirdi Putra buka suara. Dia menilai Ayus Sabian cukup natural saat minta maaf soal isu selingkuh dengan Nisa Sabian itu. Hanya saja Kirdi Putra menyorot beberapa aspek yang janggal dari video permintaan Ayus Sabian tersebut. Karena yang ketiga ini masih samar-samar, agak blur. Buat saya kondisi Ayus saat ini benar-benar bukan istilah permintaan maaf yang minta maaf beneran. Dan bahkan Kirdi mengatakan bahwa Ayus Sabian cukup tenang dalam permintaan maafnya itu. Namun hal ini mengindikasikan bahwa permintaan maaf itu telah dipersiapkan sebelumnya dan yang di-upload ke publik itu permintaan maaf yang telah melalui beberapa kali pertimbangan-pertimbangan sehingga yang paling baik untuk diunggah ke hadapan publik. Berdasarkan dari video klarifikasi atau mungkin permintaan maaf ya dari Ayus, saya bisa melihat bahwa dari awal hingga akhir kalau kita bicara tentang kondisi emosional itu terlihat tenang dalam prosesnya. Nah, ketenangan ini bisa berarti beberapa hal. Misalnya satu, bahwa memang secara mental Ayus orang yang kuat dalam menghadapi ini semuanya, atau memang sebelumnya itu sudah dilakukan latihan dulu atau sudah di script duluan, dipikir-pikir dulu. Ya, dalam kondisi ini saya. Nah, sedangkan dalam kasus Ayus itu Kirdi lebih condong kepada yang dipersiapkan dulu, bukan karena punya mental yang sangat kuat untuk menghadapi publik. Ada 2 hal menurut Kirdi Ayus mengapa melakukan hal ini, karena mungkin untuk menghindari urusan-urusan hukum dan juga untuk menjaga nama baik. Permohonan maaf Ayus itu hanya untuk kepentingan memperbaiki nama baik saja. Buat saya makanya cari amanah di 2. 1, nama baik. Gitu. Yang kedua, untuk kemungkinan untuk legal, aspek hukum, biar nggak bisa jadi barang bukti bahwa dia pernah mengakui sesuatu gitu loh. Jadi itu biasanya ini yang damage control, makanya saya bilang ini damage control, mengurangi dampak kerusakan yang terjadi, itu aja. Biar nama baik Sabian tetap bagus.
bagus, kesehatan bagus, istrinya juga bagus mungkin juga gitu ya. Jadi permintaan maaf yang disampaikan jelas tapi masih berbesar tipisnya gitu deh. Hubungan Nisa Sabian Selanjutnya, Kirdi juga menyoroti jumlah kedipan mata dari Ayu Sabian saat melakukan klarifikasi di video itu. Menurut Kirdi, jumlah kedipan mata dari awal sampai akhir itu berbeda. Di awal-awal kedipan matanya lebih cepat, sedangkan di akhir-akhir lebih lambat dan lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwasannya Ayus nervous di awal-awal karena banyak tekanan, banyak yang harus dipikirkan dan banyak yang tidak boleh dikeluarkan atau harus disimpan di kepalanya saja. Tapi di akhir dia sudah mulai tenang sehingga kedipan matanya berkurang. Kemudian kita lihat dari awal sampai akhir, kalau kita menganalisa dari gerakan matanya, kedipan matanya di awal itu jumlah kedipannya lebih banyak dibandingkan menjelang sisi-sisi akhir. Ini bisa kemungkinan terbesar adalah bahwa di awal memang agak nervous sehingga ada beberapa hal yang perlu dia pikirin, dia jaga baik-baik gitu ya. Sampai begitu menjelang akhir kan udah selesai tuh, udah tenang gitu. Bisa, itu yang kedua. Lebih lanjut, Kirdi Putra menambahkan bahwasanya dalam soal permintaan maaf, sebenarnya permintaan maaf dari Ayu Sabian itu tidak memenuhi standar permintaan maaf karena tidak menyebutkan alasan kenapa dia minta maaf. Ini yang terpenting. Kaidah ketiga dalam sebuah permintaan maaf itu adalah kemampuan orang tersebut yang minta maaf itu untuk menyebutkan secara detail permohonan maafnya ini seperti apa sih, kenapa sih, ya, atas tindakan apa, atas peristiwa apa. Dan buat saya permohonan maafnya Ayus itu kurang memenuhi kaidah yang nomor 3 karena dia menyebutkan cuman karena khilaf. Nah, khilaf itu kan bisa macam-macam, bos. Khilaf itu kan bisa, misalnya khilaf karena ketiduran, khilaf datang terlambat, khilaf karena nggak bawa barang yang dititipin, dan lain sebagainya. Bisa juga khilaf karena maaf, saya meledakkan bom nuklir gitu. Saya telah menenggelamkan pulau apa gitu misalnya. Itu khilaf juga gitu, dari paling ringan sampai paling berat itu khilaf. Nah, sayangnya Ayus tidak menyebutkan khilafnya itu apa. Khilafnya itu nggak disebutkan secara detail sama dia. Nah, kemungkinan bisa 2. Menurut Kirdi, kemungkinannya adalah yang pertama adalah karena ego. Karena dia takut nama baiknya rusak dan menjaga nama baik orang-orang di sekitarnya. Atau juga karena dia sebenarnya merasa tidak terlalu bersalah sehingga dia tidak juga terlalu untuk minta maaf. Begitu kata Kirdi. Yang paling besar, kenapa dia nggak menyebutkan detail khilafnya tersebut? 1, kita bicara faktor yang namanya ego. Contohnya misalnya ego bahwa saya masih belum terima bahwa saya salah. Masih nggak nyaman bahwa ini namanya akan jelek nih, gitu. Atau merasa dianggap kemudian terima salah benar-benar. Jadi minta maaf tapi kemudian sebetulnya nggak terima salah. Bisa juga, itu nomor 1.